Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Wuyu mantap jos. Ini kondisi sore hari, dimana kondisi ini hampir mendekati sebuah ba'da maghrib. Di sini di Sungai Hulu, inilah kegiatan Sungai Hulu, dimana sungai ini dimanfaatkan untuk segala kebutuhan manusia ya guys. Anda tahu sendiri, sungai ini adalah sungai yang sangat indah dengan dasar bebatuan dan minim sekali sampah. Itu membuktikan bahwa sungai ini benar-benar dari sungai hulu atau dari sungai atas ya, dimana sampah itu sebagai indikasi banyak sekali pemukiman. Kondisi di sungai ini minim sekali dengan pemukiman, jadi sampah pun itu jarang guys. Seperti itu rasanya segar sekali ngelihat anak-anak lagi pada main-main sambil mandi-mandi, ditemani bapaknya itu sambil ini ditemani ayahnya, itu untuk menjaga safety atau keamanan ya, karena memang tugas seorang tua seperti itu, menjaga anak-anaknya. Walaupun ini adalah lahan mereka, ini adalah lahan-lahan tempat-tempat biasa mereka mandi, tapi tetap orang tua itu harus menjaga. Tujuannya ya itu memang sudah menjadi tugas ya dan kewajiban orang tua. Woyo ini sambil menikmati hari guys. Itu sebelah timur, itu pantulan dari sinar matahari yang berasal dari barat yang akan surup atau akan terbenam atau sunset. Nah, begitulah bunyinya. Dan sungai ini sangat hijau dan jernih sekali, mantap sekali. Tidak hanya di sini orang pada mandi, di sana juga ada beberapa banyak orang pada mandi. Ya seperti itu, mandinya di sungai kayak gini seger guys. Anda tahu rasanya? Ini tak kasih tahu. Rasanya itu seger, dingin gimana gitu. Karena aliran sungai ini memang aliran sungai hulu, berbeda dengan aliran sungai bawah yang mungkin terlalu banyak kontaminasi zat-zat lain atau kontaminasi MCK yang ngor seperti itu. Orang umum. Ini lihat aja, walaupun di sini kondisi siang bolong, karena sungai ini kanan kirinya adalah sebuah pegunungan atau bisa dikatakan ini dari lembah antar pegunungan seperti ini. Nah, walaupun kondisi yang bolong, kondisi sungai ini airnya itu tidak terpapar langsung dengan cahaya matahari ya, otomatis cahayanya itu sudah terfilter oleh rimbunnya dedaunan sekitarnya. Seperti itu bunyinya. Dan di sana yang seperti saya, nah ini jaraknya ini jauh loh guys. Wow, kameranya jos mbok, bisa jarak jauh sejauh ini. Yo keton sini tetok. Ini jarak kurang lebih antara saya ke yang itu yang berbaju merah itu kurang lebih antara berapa ya, antara 300 meter guys. Nah kali ini bukan hanya saya yang bolang, saya mengamati teman, karena saya udah ada beberapa temuan yang harus direview seperti itu, karena nggak semua pembolangan itu tertangkap kamera ya, dan nggak semua barang temuan itu tertangkap kamera. Karena nangkap kamera itu sungguh sangat beruntung kalau tertangkap kamera ya. Semua temuan-temuan bagus kalau tertangkap kamera itu sangat beruntung. Lebih banyak temuan bagus yang tidak tertangkap kamera. Seperti itulah bunyinya. Itu nanti kita akan berjalan ke sana. Dia lagi telaten banget karena udah menemukan sebuah batu yang diimpi-impikan ternyata. Ya, baru kali ini dia tak ajak ke sini karena dia merupakan juga pembolang, maniak bolang ya, atau bolang itu sudah menjadi pekerjaan dan menjadi hobi sehari-hari, hobi yang gratis, hobi yang hanya membutuhkan sebuah bensin. Seperti itulah bunyinya. Kita akan ke sana dan kita akan mereview ya di sana. Nah, dapat apa aja dia? Kelihatannya dari tadi ini kan lokasi ini udah pernah lokasi ini udah pernah konten di pagi hari. Nah, saya habis dari sesuatu tempat dan pulangnya turun ke sini ya, ketemu teman ini. Dan temen itu udah tak kasih tahu, memang tak kasih tahu tempatnya sampai sini, terus tak tinggal tadi. Wah, ini masih di sini. Padahal lokasinya itu enggak seberapa panjang dan enggak seberapa lebar. Anda lihat sendiri. Selain lokasi situ yang ada orang mandi di sana, itu pelatarannya cuma hanya berapa, mungkin 50 meter ya, dengan panjang 50 meter. Selain itu dia adalah batu-batuan dan kedung-kedung seperti ini. Woyo, kali ini saya akan review. Oke. Jangan saya terus yang bolang ya guys. Kita kali-kali lihat orang bolang, seperti itulah bunyinya. Kita kali-kali lihat orang bolang ini, dia seneng banget tak kasih lokasi kayak gini. Guling-guling guys. Iya, kayak jalan. Beneran serius dia guling-guling. Karena apa?
Ada memang beberapa lokasi yang harus dirahasiakan karena tidak semua pembolang tahu. Nah, dan lokasi-lokasi itu memang lokasi-lokasi rahasia yang memang harus dirahasiakan. Hanya beberapa orang yang saya kasih tahu. Ya, sekala-kala tak kasih tahu temen lah, biar semua itu menikmati. Tapi tidak semua orang ya, nuwun sewu guys. Seperti itulah bunyinya. Lihat kita kondisinya di bawah. Nah, seger sekali kan? Kita jalan. Ini air kondisi panasnya, lingkungan itu masih terik ya. Bahkan kondisi udah mau maghrib aja, cahayanya masih sangat terang seperti ini. Nah, apalagi tadi sangat terik, tapi airnya itu tidak terpengaruh guys. Airnya tetap dingin dan seger sekali. Anda tahu rasanya seger? Rasanya seger itu ibarat Anda masuk kulkas. Nah, kalau nggak tahu rasa seger seperti itu, woko. Oke, bagi yang nonton channel ini tapi belum subscribe, saya harap Anda subscribe ya. Tekan dengan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya selaku pemilik channel Master Golden. Dan jangan lupa Madang, nah, Madang Semaput. Oke, kita jumpa dengan yang namanya Mas Semprong. Dia pembolang sejati. Hampir tiap hari bolang. Profesinya sejatinya adalah juragan semprong guys. Siang bos. Sehat? Ya, alhamdulillah. Udah apa bos? Betul besi tapak jalak. Oh, dia bilang mana bos tapak jalaknya bos? Sini rumah dang wah. Wah, sialan ini dikerjain ini. Ya kadang orang kayak gitu guys, belum rangas-rangas dewek dia. Jadi kalau dimanapun Anda berada melihat bos semprong, mungkin sebagian banyak penggali pasir atau sebagian banyak orang-orang pencari emas ataupun pencari-pencari yang di hulu-hulu itu yang berada atau yang bekerjanya di sungai itu mungkin agak paham dengan Mas Semprong ini ya, karena dia juga termasuk supel. Siapa saja dia mudah bergaul, dia tanpa malu. Jadi ketika Anda lihat di sungai, ya kondisinya itu lagi posisi imbolang kayak gitu guys. Jadi imbolang itu harus membungkuk terus, ya sekali-kali nyiprat-nyiprat air ke permukaan biar apa? Biar tidak pada bedakan. Yang pada bedakan biar pada luntur makeupnya, bakulnya. Anda lihat sendiri batunya. Nah itu tujuannya nyemprot air atau nyiprat-nyiprat air ke batuan itu biar nggak pada luntur. Seperti itulah bunyinya. Oke, kita lanjut. Ketika Anda lihat, nah dia namanya Mas Semprong atau biasa disebut juragan semprong. Namanya asli adalah Mas Budi. Kenapa disebut semprong? Tahu semprong? Semprong itu makanan khas ya, makanan khas atau makanan tradisional yang mirip sekali dengan Astor. Bentuknya mirip sekali dengan twister Astor zaman sekarang, cuman terbuat dari beras ketan. Kalau semprong yang asli makanan tradisional, cuman banyak sekali dari produk itu yang kini telah mengalami revolusi atau telah mengalami mutasi. Yang tadinya bahan bakunya adalah sebuah semprong, ini kita sambil ngelihat orang bolang ya. Ya itu tuh dia jundal ngelihat apa? Giok warnanya ireng, suara jelas berblas. Jadi semprong itu dulunya katanya itu terbuat dari beras ketan lah. Sekarang karena beras ketan itu mahal, sehingga dibuat dari bahan campuran tepung terigu sehingga rasanya mirip banget dengan Astor. Astor itu yang dari Twister, ada yang dari Astor mereknya itu. Nah itu terbuat dari tepung terigu. Nah ketika makanan tradisional sebelum Astor lahir, iya nemu giok guys, bener. Akhirnya dia nemu giok, dimana giok ini adalah sebuah semplakan dari bahan besar. Ini tembus guys. Nih kita lihat. Tak kira dia main-main, ternyata beneran ini. Seperti inilah bunyinya. Dia senang sekali guys. Kalau tidak ada orang, dia biasanya perangas-perangas sendirian. Nah ini yang saya ini yang saya mau kasih tahu. Ketika Anda lihat di sungai, ada orang berbaju merah tinggi, kurus seperti ini dengan perawakan ya standar, agak hitam sedikit dengan tampilan seperti ini. Kadang sering-seringnya pakai jaket seperti ini. Dia itu nyengir sendiri guys. Nah, nyengir sendiri itu bukan apa-apa ya. Iya. Biasanya kalau kondisi nyengir itu kondisi panas terik matahari, sangat panas sekali teriknya. Nah, dia itu nyengir Anda jangan panik atau jangan berprasangka buruk dulu. Nyengirnya itu dia nemu barang bagus guys. Coba lihat nyengirnya mas. Iya.
Iya, ya kalau lihat nyengir kuda ya kayak gitu guys. Kuda nyengir kayak gitu, giginya lumayan kelihatan semua. Tapi nggak apa-apa, itulah manusia. Keunikan tiap manusia itu berbeda-beda. Jadi ketika Anda ngelihat ada Mas Semprong atau Mas Budi Semprong, dia bolang dan nyengir-nyengir sendiri, itu jangan berpikiran negatif dulu ya. Karena dia nemu barang-barang bagus, contohnya kayak gini. Ini tadi tak kira ya dia ngeledek guys. Dari kejauhan ini kelihatan hitam, ini batu giok. Ini giok guys maksudnya, oke? Kelihatan hitam. Tapi giliran sampai beneran guys, nemu giok. Nyengirnya dia nyengir bermakna, maknanya positif, bukan gimana-gimana itu. Oke, ini kita lihat sambil nanti setelah ini kita review ya, review yang lain-lain. Nah, ini kamera HP, jadi kalau goyang-goyang wajar lah. Ya HP, sestabil apapun HP tetap ada goyangnya. Nah, itu udah pada selesai mandi. Iya. Ini merupakan juga tempat nostalgia anak-anak kecil zaman dahulu. Ketika saya sendiri, ketika ingat di mana posisi dulu kecil sering mandi di sungai, dan ternyata sungainya sekarang udah menjadi tempat sampah, saya mandinya itu di Sungai Hulu seperti ini guys. Siapapun Anda yang dulu kampung waktu masih kecil, di kampung itu sungainya bersih, Anda bisa bernostalgia di sungai ini, nostalgianya. Mandi di sungai dengan dengan idealis alam yang masih asri seperti ini. Oke, nah itu kalau orang bolang seperti itu guys. Bayangkan ini hanya beberapa menit, dia jarang sekali mengadah ke atas karena yang namanya orang bolang serius seperti ini. Nah, jadi seriusnya saya bolang ya kayak gitu guys. Kalau sambil nyerocos biasanya banyak yang terlewatkan. Banyak teman-teman sahabat MG yang, bos itu kenapa nggak diambil? Oh iya makanya lagi jirot. Nah, sering kejadian kayak gitu. Oke, kita review ya apa saja yang telah didapatkan dan batu apa saja, dan termasuk batu saya. Woyo, jangan lupa madang. Kita lanjut ke konten selanjutnya. Iya, itu di depan temuan dari teman saya. Itu di atas kandi, seperti itulah bunyinya. Nanti kita review setelah mereview barang saya ya. Ini bukan ditemukan di sini ya, tapi akan kita review. Yang jelas bahan ini unik, antik, langka, mantap, cus. Seperti itulah bunyinya. Ini oke, kita lanjut. Di sini di hadapan Anda ini merupakan salah satu temuan-temuan yang layak dipublikasikan untuk hari ini atau konten kali ini, di mana temuan ini merupakan temuan yang cukup sulit. Barang-barang ini ditemukan karena kuantitasnya kecil, bentuknya unik, antik, langka, dan yang lebih lagi gimana ya? Ya intinya barangnya kecil lah. Nah, nah di hadapan ini masih saya meragukan ya, tembus atau tidak dia. Terus kalau nempel magnet, dia nempel magnet, berarti ketika dia tidak tembus, dia bisa masuk menjadi sebuah batar besi keling. Ini bahan bongkahan batar besi keling, hitamnya hitam legam ya, dan dia nempel magnet. Ini kalau nggak nempel magnet kayak gini, magnetnya jatuh, tapi dia nempel magnet jadi nggak jatuh. Ini tinggal beberapa kemungkinan. Biasanya kalau tembus seperti ini, dia disantar tembus hijau, tapi ini nggak ada semburat atau aura hijaunya. Tapi kita mau lari ke kecebong bulung, seumpama kecebong bulung pun dia biasanya nggak nempel magnet. Itu masih sangat jarang untuk kecebong bulung yang nempel magnet. Walaupun di sini lahannya bisa tercampur mineral-mineral yang namanya hematit, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi kemungkinan besar ini adalah sebuah batar besi keling, di mana batar besi keling itu merupakan batar besi hitam legam yang cukup fenomenal pada masanya dan pada event-eventnya. Oke, kita lanjut karena kamera saya cengep-cengep jadi harus ganti mode. Lanjut. Tadi HP saya cengep-cengep. Nah, kali ini kita akan review batuan ini. Nah, ini sebagian orang ketika melihat luarnya ini seperti batu hitam pada umumnya ya guys. Pada umumnya hitamnya seperti batu-batu woyo-woyo yang lain. Tapi ketika digedar ternyata dia memiliki sebuah motif, di mana motif itu berasal dari sebuah mineral logam. Kemungkinan dari mineral logam ini bisa jadi pirit, tapi pirit tertanam di batu hitam. Kemungkinan berarti ini berasal dari mineral perak seperti itu. Ketika dibuat ini menjadi sebuah badar perak atau batu berlapis perak yang ada
Kuwi kok nglebokne tak review dulu ya. Nah, itu udah gugup guys, mau dilebokkan. Yo khawatir guys. nanti sabar. Ya, memang kondisi sudah sore ya guys, jadi harus kita cepat-cepat pulang karena jarak sampai ke rumah minimal 1 jam. Itu kalau cepet banget, yang jelas rata-rata lebih. Nah, ini bisa jadi sebuah badar perak dengan dasar hitam. Ini bagus sekali, seperti Hajar Aswad yang tadinya batunya berwarna putih. Oke, kita lanjut. Gini guys, sekilas batu ini sama seperti yang lainnya. Batu ini warnanya hitam. Nah, tema kali ini memang hitam-hitam, tapi adalah keunikan. Dia udah teridentifikasi sebagai kecubung wulung. Wuyo. Lalu apa kelebihannya selain dia kecubung wulung? Nih, kita lihat dulu. Nah, lihat dulu kolesterasinya. Kita lihat dulu. Nah, sebuah kecubung wulung itu berkulitkan seperti batu kulit jeruk atau kulitnya seperti ini guys, seperti batu pada umumnya. Tapi rata-rata kulitnya itu tidak hitam legam atau berwarna seperti kristal jeruk. Nah, ini kristal jeruk yang saya maksud ini kulitan ya, karena dia bercampur langsung dengan alam. Uniknya lagi, batu ini ada keongnya guys di sini. Ya, itu ada keongnya warna putih. Nah, coba pikirkan, kecubung wulung keong, keong buntut kecubung wulung itu suatu batu yang sangat langka. Ini ada keongnya kecil banget. Ya, saya berharap ketika dipotong-potong dia nemu sebuah atau ada sebuah motif keong yang besar, dan itu keong yang tertanam dalam batu kecubung wulung itu nyata. Dan ini ya unik antik langka ya, hanya ada di Kebumen mungkin batu seperti ini. Ketiga, yang saya review kecil-kecil aja ya guys, karena ya saya bawa pulang yang kecil-kecil. Ini adalah batu hitam legam, bulat serpet seperti ini, dengan kulitan mirip sekali kecubung wulung. Ini kulitannya mirip sekali batu kecubung wulung seperti ini, tapi ini belum saya gedar guys, nggak tahu dalamnya seperti apa. Ini cuma semplak kayak gini, dan saya duga ini juga sebuah kecubung wulung. Tapi apabila ini adalah sebuah kecubung wulung, saya juga sayang untuk menyigarnya kalau batunya sudah menjadi sebuah blondo atau seperti telur seperti ini. Memang seperti itu batu bentukan alam. Kondisi sudah sore. Saya ngomongnya juga udah ngerandet ya. Banyak sekali situasi-situasi menarik di hari ini. Ini dia lagi senang sekali, nggak tahu ini perangas-perangas dari tadi nempel ya. Oke, kita review temuan Bos Semprong. Apa prong? Apa ki prong? Tapak jalaknya di? Ini belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Oke, kita langsung bahas saja. Saya langsung bisa teliti untuk batu ini. Ini batu ini adalah sebuah batu konglomerat badar besi. Itu juga lumayan langka. Sejatinya ini batu ini hampir mirip dengan badar besi petir, tapi penuh dengan kristal. Walaupun kayak gini, ini termasuk ya agak susah, agak langka, karena konglomerat badar besi atau badar besi yang menyerupai konglomerat itu juga rata-rata konglomerat itu nggak nempel, seperti itulah bunyinya. Ya, untuk Bos Semprong sendiri, Mas Semprong sendiri itu dia penikmat ginggang atau batuan Sulaiman ginggang dan tapak jalak. Dia nyarinya itu terus. Untuk yang lain-lain itu dia agak kurang ya, terutama batuan-batuan giok dan pancawarna. Maka dari itu dia minta ke lahan, ya lahan tapak jalak seperti itu. Ini ada tapak jalak nempel orang brong, brong. Ora ya, ora. Ini termasuk dari jenis tapak jalak Jasper. Bentuknya berwarna kuning seperti ini, tapi tidak cuma satu tapak jalak ditemukan, satu ya, itu kita review. 1, 2, ada 2 ya guys, yang lain kurang ngeh ya. Kian anak tapak jalak ora? Oh, X ya, bokep berarti. Oh, XXX bokep kita nggak perlu bahas. Yang ke anak tapak jalak ora ke? Anak ini apa ya? Oke. Di bola. Kita tapak jalaknya hijau kayak Green Lantern. Yakin warna hijau guys tapak jalaknya, tapi saya belum lihat tapak jalaknya, saya agak pusing ini. Ini hijaunya kristal ya guys. Jadinya ini uratnya putih cuman kena lumut, jadi warnanya hijau, mirip sekali dengan Green Lantern. Di tapak jalak ya. Kie. Orang anak. Ya ini. Ya ini. Hah? Landu. Oh, ada gajah kan. Oh, kadang gelem kayak gitu guys, kalau udah pusing udah kayak gitu gelem rumah dewek. Oke, kita review katanya temuan terbesar abad ini. Woyo. Ternyata Bos Semprong menemukan sebuah tapak jalak badar besi. Uratnya ini guys timbul ngaceng kayak gini ya. Ini uratnya tembus ya. Ini dari bahan badar besi ya. Tak kira ini juga dari bahan sekis, ternyata dia nempel magnet. Dia plus sekali. Sret. Oke, mantap sekali. Dia beratnya kurang lebih antara berapa bos?
10 kilo 10 kilo ada ya. Nah ini di lahan ini guys, lahan yang hampir tiap hari saya bolangin, dan hampir tiap hari setelah bolang itu saya pasti mampir untuk mencari beberapa temuan, dan selalu ada gajah, selalu ada yang ditemukan, karena yaitu rezeki itu tidak hanya di hari ini, karena selagi kita masih hidup semasa itu juga rezeki selalu mengalir. Ketika rezeki udah habis berarti udah waktunya kita modar, seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Ini tapak jalaknya nih, ini termasuk lumayan guys, presisi dan dia nempel magnet. Ini nggak kaleng-kaleng kan, saya buktikan aja kalau nggak ngantel. Nah ini magnet ya, ini udah kalau nggak nempel dia udah berjalan lari. Nah ini ya. Oke, apa maning tapak jalak bos? Pirang menit nangkene, setengah jam paling ya. Nah ini hanya dengan waktu 30 menit udah banyak sekali temuan-temuan yang bisa direview, yaitu padahal lahannya segini aja guys, 50 meter. Nah 1 sampai sini, hanya sampai situ 50 meter. Itulah yang namanya pembolangan, itulah Sungai Lukulo, itulah yang namanya keajaiban. Bahkan di tempat sana yang ada pelataran di tempat sana pun nggak sebanyak ini, bahkan tidak ada temuan-temuan yang bagus seperti itu. Ya itulah uniknya. Mungkin di sini banyak temuan karena apa? Karena di sini juga lahan untuk dicari pasirnya sebelah sana. Karena sana ada kedung, karena diambilin pasirnya, batunya diangkat semua ke sini sehingga batuan-batuan yang di dalam bawah itu ngangkat keluar. Oh, hoyo. Saya harus pamit secepatnya karena udah sore, hari udah sore dan saya harus pulang untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Tidak hanya bolang, banyak aktivitas karena saya orang manusia normal seperti hal yang lain-lainnya. Bersama channel saya Master Golden, saya harap yang nonton ini Anda selalu dilimpahkan rezeki, diberi keselamatan dan selalu sehat walafiat. Jangan lupa madang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos, woyo.